Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan di episode sebelumnya. Di episode kali ini kita akan mencoba nge-build UIKit package menggunakan Flutter from scratch. Kalau di video sebelumnya kita nge-buildnya itu pakai code generator, di episode kali ini sampai beberapa episode ke depannya kita hanya akan menggunakan cara manual ya. Jadi kita akan nge-build from scratch, benar-benar literally from scratch. Nah, meski demikian, sebelum kita melanjutkan, untuk teman-teman yang tertarik menggunakan brick atau template yang kita pakai di episode sebelumnya, nah template-nya itu kebetulan udah tersedia untuk public ya. Teman-teman bisa akses di website namanya brickhub.dev. Nah ini, jadi teman-teman akses ke Brickhub, nanti tinggal cari aja UIKit. Nah, nanti teman-teman dapat dua brick tuh. Ada UIKit Core dan UIKit Komponen. Nah, ini dua-duanya ini apa ya? Saling berkaitan ya. UIKit Komponen terutama itu dia dependen ke sini. Nah, jadi UIKit Core ini untuk mengenerate core section dari UIKit package teman-teman semua. Nah, jadi ini yang bakal nge-generate bagian core dari UIKit kita. Nah, di sini di readme-nya udah lengkap ya, dari langkah-langkah instalasi, cara penggunaan, variabel-variabel yang diperlukan, dan bahkan contoh konfigurasi yang kita gunakan di episode kedua itu ada di sini. Saya juga sertakan video ini ya, link ke video tutorial yang episode 2 ya. Ini teman-teman bisa nonton di sini untuk lengkapnya. Kemudian ada lagi UIKit komponen. Nah, ini bergantung sama yang sebelumnya ya. Jadi teman-teman generate dulu core-nya, baru teman-teman pakai yang UIKit komponen ini. Nah, UIKit komponen ini digunakan untuk mengenerate skeleton dari komponen teman-teman. Nah, di sini juga lengkap nih di readme-nya, dari langkah-langkah instalasinya, cara penggunaannya, variabel-variabel yang diperlukan, dan bahkan contoh config yang kita gunakan di episode kedua. Nah, di sini ada apa-apa saja nih hasilnya. Ini contoh output yang dihasilkan berdasarkan inputnya tadi ya. Nah, jika teman-teman ngerasa ada yang kurang dari dua brick ini, silahkan kontribusi di repositorinya. Teman-teman bisa ke akun Banua Coder, terus cari aja repositori namanya Mason UIKit Bricks. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, atau bisa ikut melengkapi, berkontribusi, menambahkan sesuatu yang mungkin dirasa masih kurang dari brick tersebut. Oke, itu tadi sepintas tentang template yang kita gunakan di episode kedua. Nah, karena di episode ketiga ini kita akan nge-build from scratch, jadi kita akan mulai dari awal lagi ya. Seperti biasa, kita mulai dengan buat Flutter project baru dulu. Kerja UIKit biasa, template-nya kasih package karena kita akan nge-build package ya. Oke, enter, kita tunggu. Oke, udah selesai, kita masuk ke foldernya. Oke, ini udah bisa diakses lewat ini ya, udah masuk ke Visual Studio Code. Nah, sekarang kita bakal nge-remove dulu. Kita mulai dengan nge-remove dulu folder-folder yang tidak diperlukan. Sama seperti di episode sebelumnya, karena kita akan berfokus di Dart only ya. Kita nggak bakal ada pemanggilan ke native code. Jadi folder-folder yang ada platformnya gini, kita remove dulu. Oke, tesnya juga kita bisa cleaning dulu. Tesnya ini kita nggak begitu perlukan. Terus di sini isinya juga masih berupa kalkulator, ini kita bersihkan dulu. Oke, itu tadi udah kita bersihin. Sekarang kita bakal generate initialize repository dulu ya. Oke, ini udah kita initialize repositorinya. Oke, kita add dulu. Ini mana ya, init project initialization. Oke,
Oke, kita commit dulu. Oke, ini belum ada repositorinya, kita buatkan repositorinya dulu. Banua Coder. Oke, kita buat repositori baru dulu, namanya si kerja UI Kit. Development series kita buat public. Oke, si kerja UI Kitnya available. Oke, sekarang kita tinggal ini aja ya. Oke, push. Nggak usah ding, langsung aja di sini. Oke, udah masuk. Kita initialize dulu git flow ya, git flow init. Saya biasa menggunakan git flow untuk development kayak gini. Oke, ini git flow-nya udah masuk. Kita publish dulu branch development. Mari kita di sini. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke kode utama, kita coba konfigurasi dulu ya. Untuk linternya saya copy paste aja ya dari linter yang saya punya. Jadi saya juga udah punya linter ya sebenarnya. Oke, ini. Oke, kita udah punya linter. Kita cor linter ya. Customize linter rule. Ini linter rule yang sering saya gunakan. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kita synchronize dulu. Oke, kalau linternya udah, selanjutnya di pubspec itu kita diminta ngeset homepage. Oke, kita copy aja URL-nya ini ya. Taruh di sini. Oke. Juga kita belum sort. Oke. Job pubspec and homepage. Oke. Oke, kita mulai buat fitur dulu ya. Git flow feature start episode 3. Oke, ini untuk branch episode 3. Branch episode 3 kita publish. Oke, kemudian kita mulai lagi dengan menginstall package yang diperlukan ya. Pertama, standard image, kemudian screen util, kemudian spinkit. Spinkit ini adalah loader ya teman-teman. Kemudian Flutter SVG, kemudian Lottie untuk memutar animasi, Google Fonts, lalu Neo, Skeletonizer, dan tab di bouncer. Oke, itu aja untuk package utama. Oh, Flutter Screen Util not available. Kayaknya kita salah, guys. Flutter Screen Util I-nya 3, harusnya 2. Oke, Flutter Screen Util. Kok masih salah ya? Oh, kita gak lupa ngasih huruf C. Ya Allah. Oke, maaf ya guys. Subuh-subuh jadi kurang fokus ini. Kita pakai isi Flutter Screen Util, ini harusnya udah bisa. Oke, mantap, udah berhasil. Flutter plugin sini kita tambahin ke git ignore dulu ya. Flutter plugins,
dependencies. Oke, itu tadi untuk dependensi utama. Kemudian untuk development dependencies-nya kita kayaknya belum butuh apa-apa ya. Oke, paling nanti kita perlu menambahkan konfigurasi Flutter di sini ya. Uses material design. Ini enggak null. Oke, nanti kalau mau nambahin aset di situ, ini kita hapus aja ya, komen-komen nggak penting ini. Oke, selanjutnya kita tambahin Fluttergen configuration. Jadi saya menggunakan Fluttergen ya, ini untuk aset manajemen. Nanti kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut tentang Fluttergen ini, silahkan cari aja di YouTube, udah banyak tutorialnya, lead insersi. Jadi ini gunanya untuk mengenerate aset yang kita gunakan ke dalam file Dart, sehingga nanti kita gak perlu manual tuh mendefinisiin setiap aset yang ada di dalam project kita. Integration, kita bakal integrasikan ke Flutter SVG true, juga bakal integrasikan ke Lottie, kita set ke true. Oke, ini udah siap. Kita bisa ini dulu ya. Ini package ya. Install all required package. Oke, kita udah menginstall semua package yang dibutuhkan ya. Ini package paling dasar lah ya yang kita butuhkan untuk proses development. Kita juga udah mengkonfigurasi linternya. Kita udah bisa masuk nih untuk ngembangin core modulnya. Nah, untuk struktur folder sendiri ya, dalam pengembangan package UIKit ini saya biasanya buat sebuah folder source di sini. Nah, nanti dalam folder source ini dibagi lagi ada dua folder nih. Ada folder components yang isinya semua yang berkaitan dengan komponen, dan ada folder core. Nah, dalam folder core ini yang bakal kita kerjakan pertama kali. Jadi di dalam core ini semua hal yang berkaitan dengan desain sistem, bagian inti dari desain sistem atau UIKit kita itu bakal ada di core ini. Apa aja? Aset misalnya. Kemudian styles. Lalu ada themes. Dan terakhir ada utils. Utils ini bebas sih, bisa ditaruh di core atau di SRC. Tapi kalau saya sih pakainya di sini ya. Utils taruh di core. Kalau teman-teman pakai break itu juga, nanti hasil generatornya itu utils bakal masuk di core. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa mulai dari mana? Nah, saya biasanya bakal mulai dari styles dulu. Styles ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan styling dari UIKit kita. Jadi itu komponennya antara lain ada color dan juga typography biasanya. Nah, kita akan mulai dari color. Oke, ini karena nama aplikasinya si kerja, saya biasanya akan menggunakan dua huruf pertama nih. Dua huruf pertama atau apalah ya yang bisa kita buatkan sebuah prefix. Di sini saya bakal menggunakan SK. Jadi di folder styles ini kita akan buat file baru, SK colors namanya. Nah, di sini kita akan buat semua warna-warna yang berkaitan dengan UI kita. Jadi semuanya bakal masuk ke dalam kelas ini. Oke. Jadi UI kit yang bakal kita kerjakan itu adalah UI kit ini. Nah, ini kita bisa lihat udah ada stylingnya ya. Di sini ada color guide-nya, ada typografinya juga. Jadi kita akan mulai dari color guide-nya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa warna nih. Primary, secondary, neutral, error, success, warning, dan info. Nah, kita akan mulai dari primary. Nah, ini kalau kita lihat colornya, karena dia pakai scaling, ini tergantung teman-teman.
teman-teman bisa memilih menggunakan material color yang dia punya scaling, atau teman-teman bisa membuat colornya itu berdasarkan masing-masing kategorinya ini. Jadi primary, ini yang main, primary surface, focus, border, hover, press. Nah itu tergantung teman-teman. Nah cuman kalau saya ini bakal saya bagi berdasarkan kategorinya aja, surface, focus, border, hover, press, dan sebagainya. Nah nanti untuk yang neutral ini, karena dia gak ada penamaannya, ini baru saya bakal pakai scaling. Jadi ini karena dia ada pengkategorian, jadi kita bakal mengikuti skemanya di sini. Oke, kita mulai dengan nge-slicing main color dulu. Nah ini kebetulan di Figma saat ini udah ada mode dev mode ya, developer mode. Jadi teman-teman cukup ke pojok ini aja, aktifin, lalu pilih di sini Flutter. Nah ini teman-teman udah bisa nyalin kodenya nih dalam bentuk Flutter. Jadi kayak ini, saya mau salin kode, tinggal copy itunya aja. Kita balik ke sini, jadi di sini kita definisi ini. Static final color primary. Tipenya color 0x ff. Oke. Nah, ini color primary. Ini kita belum import material ya. Kita import dulu. Ini dia harusnya static cons ya. Oke, itu primary. Selanjutnya kita copy yang primary surface. Oke, tick tones color primary surface. Oke. Nah, dan akan kita ulangi berkali-kali nih. Langkah ini akan kita ulangi terus-menerus sampai semua color di sini berhasil disalin. Itulah kenapa kemarin saya tunjukkan cara cepatnya, biar teman-teman gak bosan tuh, nggak capek. Makanya kita pakai generator. Nah, tapi kalau untuk manual ya seperti itulah caranya ya. Kita copy warnanya satu persatu. Oke, karena ini kayaknya bakal cukup lama, mungkin proses menyalin warna ini bakal saya skip. Nanti kita bakal lanjutkan kalau semua warnanya udah berhasil saya pindahkan. Oke, stay tune ya teman-teman. Oke. Ini colornya udah berhasil ya, udah saya pindahin semua. Primary surface, focus, border, hover, press, neutral. Kemudian ini color neutral ya. Ini yang tadi ya. Kenapa kita pakai material color? Karena di sini dia nggak pakai pengkategorian. Dan juga di sini kita bisa lihat dia ngasih scaling nih. Neutral 10, 20, 30, 40, 60 dan seterusnya sampai 100. Nah, makanya kita ngikut scalingnya dari situ nih, 10 sampai 100. Nah, ini sebenarnya ya, kalau kita lihat berdasarkan panduan dari ini ya, dari apa namanya, dari tim Google-nya. Ini kalau kita lihat, untuk material color itu biasanya scalingnya seperti ini. Yang paling rendah itu dimulai dari 50 dan bakal berakhir di 900. Itu yang paling tinggi ya. Nah, tapi kalau di file teman-teman itu udah ada scalingnya seperti ini, di desainnya itu udah ada scalingnya yang didefinisiin sama desainernya, seperti halnya yang ada di sini. Nah itu teman-teman bisa pilih menggunakan yang udah ada di desain sistem aja. Jadi biar kita gak bingung saat mencari warnanya nih di aplikasinya nanti. Oh ini aplikasinya. Jadi neutral 10 nggak bakal ketukar sama neutral 50 kalau misalnya kita pakai material color. Oke, itu untuk color ya. Ini udah berhasil kita buat. Kita bisa commit sekarang ya. Kita commit core styles, add colors. Oke, kita udah berhasil menambahkan colors nih. Selanjutnya, setelah color, yang bakal masuk di style ini juga adalah textile. Oke, textile. Jadi kita bakal buat textile.
Oke. Nah, untuk text style ini kita akan buat berdasarkan panduan tipografi yang udah dibuatkan desainernya nih. Nah, ini ada beberapa jenis font, beberapa jenis tipografi. Kalau kita lihat font yang digunakan itu font family-nya dia adalah Montserrat. Oke, kita bisa buat base stylingnya ya. Berarti kita balik ke kodenya. Static text style, ini base, jadi base configurationnya Google Fonts Montserrat ya, Montserrat. Oke, selanjutnya apa nih? Ini kita input dulu. Selanjutnya kita tambahin parameter-parameter yang bisa dikustomisasi, seperti misalnya double font size, kemudian font size defaultnya 14 ya biasanya, kemudian text decoration, misalnya kita mau ngeset decorationnya, font weight berapa, umumnya itu yang regular itu W400. Oke, selanjutnya apalagi nih yang biasanya kita atur dari sini, font size, decoration, font weight. Coba kita lihat ya, ada color. Oke, color, lalu ada apa lagi nih yang bisa kita customize, font style, height. Oke, height bisa kita atur juga nih, double height. Oke, lalu apa lagi, font style, buat label aja opsional, font style. Oke, lagi letter spacing ya. Oh, dia angka ya, double letter spacing. Kita defaultnya ke 0. Oke, kurang lebih itu ya. Ini untuk base configuration untuk tekstilnya. Oke, selanjutnya kita bisa mulai nih untuk ngedefinisiin masing-masing ini. Nah, ini kalau kita lihat dia punya berbagai macam font weight nih, dari 800, 700, 100, 500 sampai ke 400. Berarti title ini kita bisa customize untuk font weight-nya aja. Dia gak berubah sisanya, hanya font weight aja. Berarti kita bisa buat text style baru di sini. Static text style. Kita ambil title, base. Nah, kita lihat konfigurasinya nih. Title di sini font size-nya 42. Oke, 42. Font size 42. Lalu font size-nya nggak bisa di-customize. Yang bisa di-customize adalah color. Kita bisa customize colornya. Lalu font weight. Font weight-nya ada defaultnya ya. Font weight defaultnya dia W700 bold ya. Font weight. Oke. Jadi hanya ada dua jenis ini yang bisa kita customize dari title. Kita gak bisa customize yang lain-lainnya lagi karena dia ya kayak gini lah. Dia hanya bisa ukurannya aja, font weight-nya aja, dan juga color-nya aja yang bisa kita ubah. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini bakal kita lakukan berulang-ulang sampai kita selesai menyalin semua konfigurasi yang ada di sini. Jadi ini bakal kita ulang-ulangi lagi nih untuk menyalin semua yang sudah ada di sini.
Jadi dari title tadi kita bakal salin juga heading 1, 2, 3, body, caption, dan sebagainya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita akan skip. Nanti kalau udah selesai saya salin, kita bakal lanjutkan lagi videonya. Oke, kita udah berhasil mendefinisikan semua text style-nya ya. Dari title, heading 1, 2, 3, body 1, 2, caption, overline. Kita lihat lagi. Title, heading 1, 2, 3, body 1, 2, caption, overline, body 2, caption, overline. Oke. Udah semua ya berarti. Ini bisa kita remove. Nah, selain kita definisikan kayak gini, kita juga perlu mendefinisikan text theme yang bakal digunakan sebagai default text theme-nya. Nah, kayak gini. Jadi ini yang nanti bakal jadi main text theme-nya. Nah, ini kita mengikuti convention dari material theme. Yang terbaru itu kalau nggak salah, dia hanya menggunakan ini settingannya. Ada display large, small, medium, title large, medium, small, body large, medium, small. Jadi hanya ada ini konfigurasinya. Nah, nanti tinggal teman-teman sesuaikan nih untuk masing-masing ini kita mau pakai yang mana. Oke. Ini nampaknya kita jangan pakai title ya. Body large, body 1. Heading 3. Heading 3. Ini kita pakai heading 2 aja. Ini heading 1. Ini bisa diatur nggak font weight-nya? Oke, bisa diatur. Kita pakai ini yang semi bold. Ini yang 600. Oke, ini ya kurang lebihnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini ukurannya kita buat hard coded ya, 14, 42 dan sebagainya. Nah, ini dia gak bakal bisa gak bakal responsif sama ukuran layar. Dia gak bakal menyesuaikan dengan ukuran layar. Nah, untuk itulah kenapa kita punya yang namanya Flutter Screen Util. Nah, ini kita bakal import di sini. Jadi di sini kita bakal mengekspos komponen-komponen yang ada di sini ya. Export package screen util. Oke. Kita udah punya screen util, nanti kita akan pakai di sini. Jadi untuk font size kita akan kalikan dengan 1 SP. Nah, begitu juga dengan letter spacing kita akan kalikan dengan 1 SP. Untuk height sama, kita akan kalikan dengan 1 SP. Oh, ini karena dia bakal no label jadi gak bisa ya. Oke, itu aja. Nah, ini udah selesai untuk text style ya. Kita bisa commit. Kita tambahkan dulu yang si kerja UI kit. Core library. Ini kita export Flutter Screen Util. Oke. Lalu text style ya, text style, styles and text style. Oke, itu tadi ya untuk text style. Oke, itu tadi untuk bagian style ya. Di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang theme atau tema. Nah, ini untuk yang style udah selesai ya, karena style yang kita perlukan itu umumnya hanya colors dan text style. Jadi ini semuanya udah selesai. Jadi di video selanjutnya kita akan masuk ke modul themes. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.